Marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa 1444 Hijriah Masehi tahun 2023 bagi saudara kita muslim yang ada di Kabupaten Sorong. Selamat menjalankan ibadah puasa. Saya hadir hari ini selaku PTW, tapi tentunya pemerintah dalam acara atau forum yang sangat penting di pagi hari ini merupakan satu komitmen pemerintah daerah, tentunya Kabupaten Sorong, dalam rangka mendukung pencegahan dan penanganan stunting di Kabupaten Sorong. Hari ini kalau saya hitung sejak saya menjadi PJ, ini kegiatan yang ke-6 bahkan yang ke-7 yang saya hadiri secara langsung, dan tidak pernah kalau kegiatan itu bunyinya stunting saya akan hadir. Pada kesempatan ini hubungan dengan forum yang sangat penting ini, orientasi tim pendamping keluarga TPK dan percepatan penurunan stunting, dua hal yang menjadi substansi dalam forum atau kegiatan hari ini. Pendamping keluarga sejahtera ini harus peningkatan sumber daya manusianya, yaitu knowledge, pengetahuannya itu harus kita ibu-ibu, tapi tentunya saran saya juga bapak-bapak juga ikut. Puji Tuhan, alhamdulillah tahun 2022 ini kita telah menurunkan angka stunting dari 28,7% menjadi 23,8%. Artinya 4,9% yang kita telah komitmen bersama, berkolaborasi bersama, menurunkan dari 28,7 menjadi 23,8. Itu sesuatu yang luar biasa. Berdasarkan hasil rilis Ibu Kepala Kabin, kalau saya salah, nanti dikoreksi mungkin yang tadi Ibu sampaikan juga di penilaian yang lain. Provinsi Papua Barat sebelum Papua Barat Daya, Kabupaten Bintuni itu urutan pertama dari komitmen penanganan dan penurunan stunting, dan Kabupaten Sorong urutan kedua dalam komitmen penanganan dan penurunan stunting, pencegahan stunting. Ini berkat kerjasama dan intervensi G2, tapi juga sinergitas dari stakeholder kita semua untuk punya komitmen dalam rangka pencegahan dan penanganan stunting itu sendiri. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa isu-isu nasional atau permasalahan-permasalahan nasional hari ini adalah yang pertama stunting itu sendiri. Yang kedua penanganan inflasi hari ini. Yang ketiga pemulihan dan kebangkitan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Yang berikut kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Kalau bicara kemiskinan ekstrim pasti ada korelasinya dengan stunting hari ini. Dan yang berikut adalah infrastruktur. Pada tahun ini 2024, pemerintah daerah Kabupaten Sorong telah menyusun arah kebijakan dan strategi pembangunan fokus pada pemulihan ekonomi, penanganan kemiskinan ekstrim, penanganan stunting, dan infrastruktur. Tentunya angka prevalensi stunting ataupun poin stunting, penanganan stunting di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya hari ini
Kendati pun kita sudah berusaha menurunkan sampai pada angka 23,8%, kita juga menetapkan tahun 2024 kita harus menurunkan sampai 18%. Itu target. Nanti kalau capainya mau dapat 19, ya itu hasil kita bersama. Tapi harus menetapkan target. Target ini ditetapkan oleh Ketua dan tim penanganan stunting Kabupaten Sorong. Itu harus ditetapkan. SK yang sudah disiapkan itu harus menjadi dasar. Yang berikut, Ibu Kepala BKKBN dan Ibu-ibu sekalian yang saya banggakan, Bapak-bapak yang saya hormati, berbagai penelitian di dunia dan di Indonesia menemukan bahwa kekurangan gizi dalam 1000 hari pertama kehidupan HPK, mulai saat kehamilan hingga anak berusia 2 tahun, mengganggu perkembangan otak yang efeknya tidak bisa dapat diperbaiki. Otak anak yang kasus stunting tidak berkembang dengan baik dan gangguan kognitif akan terlihat bila otak anak itu pandai. Tidak mengherankan bila anak-anak terdampak stunting menderita ketidakmampuan belajar dan lebih cenderung putus sekolah. Ibu-ibu sekalian dan juga pendamping keluarga sejahtera, tugas kita hari ini adalah kita harus dari hulu ke hilir. Prioritas kita pada penanganannya. Pencegahan itu prioritas kedua. Karena pencegahan itu setelah bayi itu sudah lahir. Penanganan ini harus butuh kerja-kerja kolaborasi kita semua dalam intervensi kebijakan dan program. Dan ini tidak main-main. Ini harus kita betul-betul punya konsep dan komitmen bersama. Pemerintah tentunya dalam dukungan program dan anggaran itu harus kita lakukan. Bukti dari komitmen kita di tahun 2022 itu kita telah menganggarkan dana kurang lebih 9.277 juta dalam rangka program penanganan stunting di Kabupaten Sorong. Di tahun 2023, karena ini sebuah kasus yang sangat menjadi isu utama, sehingga kita menaikkan anggarannya menjadi 18.708 juta yang dikelola langsung oleh OPD terkait dalam rangka penanganan stunting. Itu merupakan sebuah komitmen pemerintah bahwa stunting itu penting. Sehingga sebagaimana yang tadi saya sampaikan, komitmen kita mulai dari penanganan dan kedua adalah pencegahan. Saya sudah datang ke beberapa kampung dan distrik, sudah berjumpa dengan anak-anak yang kasus stunting, yang fisiknya itu kerdil, usianya itu 5 tahun tapi lihatnya itu masih 1 tahun. Ada satu keluarga, ada satu kakak yang punya 2 anak kasusnya. Bahkan dalam satu rumah yang 3 kakak itu bisa ada 3-4 kasus dalam satu rumah. Oleh karena itu saya pada forum ini ingin saya dapat menyampaikan beberapa hal. Pertama, kita harus punya pendekatan yang holistik, yang menyeluruh
dari pemerintah dan stakeholder lainnya dalam penanganan kasus stunting di Kabupaten Sorong. Yang kedua, kita harus membangun program kemitraan, kolaborasi, sinergi, kemitraan antara pemerintah dengan institusi lainnya dan stakeholder lainnya, tapi juga antara OPD-OPD terkait dalam penanganan stunting. Ya, termasuk komitmen pemerintah mengalokasikan anggaran 18 miliar lebih itu dalam rangka kolaborasi intervensi beberapa kebijakan untuk penanganan stunting. Tentunya angka stunting di setiap daerah, kabupaten atau kota itu tinggi prevalensinya. Itu juga dipengaruhi oleh angka jumlah penduduk yang begitu banyak. Karena kalau kita bicara di Papua Barat Daya hari ini, kota Sorong itu jumlah penduduk terbanyak urutan 1 dan Kabupaten Sorong itu jumlah penduduk urutan kedua. Kalau saya salah, bisa dikoreksi. Kasus prevalensi stunting ini dalam penyebarannya itu hampir paling banyak di perkotaan, distrik Aimas, Mariat, Mayamuk, dan distrik-distrik yang terdekat dalam perkotaan. Itu juga termasuk kemiskinan. Kantong-kantong kemiskinan itu juga ada di pinggiran-pinggiran dan ada di pusat-pusat perkotaan. Gitu. Nah, jadi itu yang berikut. Angka kemiskinan kita di Kabupaten Sorong hari ini itu masih cukup tinggi. Itu 27,26%. Kita baru kasih turun 0,28%, terlalu kecil sekali. Pemerintah daerah Kabupaten Sorong dan kabupaten manapun, kalau dia maju berdaya saing, pertumbuhan ekonominya, kesejahteraannya, itu indikatornya kemiskinan. Jadi kalau kita mau genjot kemiskinan, kita harus punya komitmen. Kita harus punya niat yang tulus untuk mengintervensi kebijakan-kebijakan program yang langsung bersentuhan dengan kanton-kanton kemiskinan yang ada di keluarga itu. Nah, sehingga kita berharap dinas-dinas terkait, termasuk dinas sosial dan juga dinas kesehatan, ya kemiskinan itu kan banyak variabelnya. Ya kan? Ya, banyak indikator variabel yang menunjukkan indikator-indikator kemiskinan itu. Jadi kalau kita kolaborasi untuk menurunkan angka kemiskinan dari 27,26 itu ke 25 atau 26, itu juga harus sama dengan angka stunting ini. Sama. Kalau kita bicara kemiskinan, itu juga kita bicara IPM. IPM kita ini masih 265 ya. Ya. 65,78 dah salah itu. Ada orang Bapeda kan? Iya. Jadi kalau kita, iya, itu angkanya berapa? 66,66. Oh ya, 66. Itu masih tinggi. Itu di bawah rata-rata angka IPM nasional ya. Itu masih di bawah rata-rata angka IPM nasional. Nah, sehingga dengan demikian, yang kedua juga adalah kita bicara 1000 hari pertama kehidupan. Ibu Kepala BKKBN dan Bapak Ibu sekalian, kita sudah komitmen bahwa Pak Kadis Kesehatan dan Kepala Direktur dan Kepala Puskesmas yang ada, 1000 hari pertama kehidupan itu merupakan program prioritas di Kabupaten Sorong ini. Kita harus orientasi melihat jauh ke depan, masa depan generasi Indonesia hari ini, dan harus menetapkan 1000 hari pertama kehidupan itu menjadi penting di dalam kebijakan prioritas pemerintah. Karena kita mau bicara generasi Indonesia yang sehat dan cerdas, yang tentunya produktif atau unggul, itu tergantung dua ini. Unggul dan produktif itu tergantung sehat
dan cerdas. Jadi 1000 hari pertama itu menjadi penting, sehingga dengan demikian pada kesempatan ini kami berharap pendamping keluarga sejahtera, tenaga-tenaga kesehatan kita, tapi juga kita semua wajib punya tugas yang sama untuk memberikan edukasi kepada masyarakat kita supaya bagaimana mengubah mindset dan pola hidupnya, bagaimana menjadikan 1000 hari pertama itu menjadi bagian yang terpenting di dalam kehidupan. Lebih khusus orang asli Papua, karena memang orang asli Papua ini ada di bantaran pinggiran pantai, pesisir, sungai, ya, hutan, kampung yang terlalu jauh, sehingga pengetahuan mereka itu masih terbatas, belum diedukasi. Kita harus mengubah perilakunya. Bagaimana asupan gizi itu menjadi bagian terpenting. Ya, asupan gizi itu atau 1000 hari pertama kehidupan anak-anak kita yang sehat dan cerdas itu juga tergantung pendapatan per kapita masyarakat kita. Jadi kalau pendapatan per kapita kita hari ini masih terendah dan jauh di bawah rata-rata, katakan misalnya 400.000 satu bulan atau 500.000 satu bulan, itu tidak akan mencukupi dan membebani biaya hidup hari ini. Nah, oleh karena itu, upaya pemerintah hari ini harus mendorong pertumbuhan ekonomi itu menjadi bagian terpenting dalam penciptaan lapangan kerja dan mendorong permodalan bagi masyarakat kita ini untuk harus bergerak di dalam kewirausahaan sektor ekonomi, baik UKM maupun UMKM, dan kegiatan-kegiatan usaha lainnya. Yang kedua, mama-mama kita ini hampir semua di kampung maupun juga di kota-kota ini, itu hampir tidak punya kesadaran untuk mau pola hidup sehat. Misalnya tempat yang tinggal, kamar yang tidur, ya memang dindingnya itu hanya cuma kayu, di bawahnya tidak ada tehel, ya, atapnya mungkin mangi-mangi sagu dan lain sebagainya. Nah, tapi yang kita bangun adalah walaupun hidup di gubuk tapi dia sehat. Dia hidup di gubuk tapi dia bahagia. Dia hidup di gubuk tapi dia sejahtera. Itu saja. Karena kalau kita mau bangun rumah yang menurut standar itu rumahnya harus paling tidak itu di bawahnya itu ada dasar lantai semen atau tehel, temboknya itu atapnya seng atau dinding yang lain, itu kan sulit, tapi upaya pemerintah sedang lakukan itu. Nah, jadi ini yang harus menjadi perhatian kita bersama. Ini saya kasih materi, tadi minta 10 menit, sekarang 15. Pak Kadis siapkan honor. Iya. Iya, jadi itu yang berikut ASI. Ya. Ini dua hal penting yang saya sudah canangkan. Saya berharap pimpinan OPD teknis ini harus segera dijabarkan. Ibu-ibu mau lahir rumah sakit kah? Mau lahir biasa kah, sesar kah? Melahir di kampung, di gubuk kah? Pokoknya harus beritahu mereka begitu lahir, jatuh, langsung kasih susu ibu. Jangan pura-pura mati. Ya. Kalau sesar memang karena harus waktu durasi biusnya itu harus dalam tentu. Toh? Tapi kalau lahir biasa, jangan pura-pura mati. Ya. Memang awalnya itu sakit, tapi setelah turun pasti sudah aman tuh, sejuk. Langsung peluk dia dengan kasih sayang yang tulus, dan ucapan pertama adalah Tuhan memberkati engkau. Yang kedua, ya bersihkan dadanya lalu berikan dia ASI hari itu. Jangan tunggu-tunggu sampai harus paling tidak 6 bulan. Ya. Macam kau tidur santai situ dan suster mainkan mendorong ke sana, susu
Dia kasih masuk, laki-laki kok masuk kumis kan tidur santai di sana. Macam juga kok biasa-biasa, masih bangun pegang HP lagi. Pak dokter ada pengalaman begitu? Iya. Kita juga berharap 1000 hari pertama dan gerakan ASI ini harus digalakan. Spanduk, baliho, media harus difungsikan. Turun ke distribusi dan kampung-kampung ini harus disuarakan. Yang lain tunggu dulu. Bangun jalan juga percuma. Siapa yang mau lewat? Siapa pemobil yang pakai lewat? Iya toh? Jadi sekarang ini kita prioritas dulu. Ekonomi tumbuh, dompet harus tebal dulu. Sehat dulu baru bangun ekonomi. Ekonomi sehat dulu baru cerdas. Jadi ini bagian yang tidak bisa dipisahkan. Nah itu. Jadi saya ikuti apa yang tadi sampaikan oleh Ibu Kepala BKKBN. Saya pikir-pikir juga tadi pikir Ibu ini sebenarnya mungkin naik satu level lagi apa ya? Mungkin masuk di kementerian kah? Perempuan Papua begitu jadi dirjen kah? Dari dirjen kah? Masa terbisa sih? Iya, nanti satu kali itu kita skenario toh. Kabupaten Sorong kita kumpul, Kota Sorong mana kumpul, kita bikin surat pernyataan dukungan. Perempuan Papua satu harus jadi dirjen di sana. Iya tuh? Karena sudah lama di sini dan tahu kondisi di sini. Kalau yang datang itu kan hanya cuma 2 hari terus pergi lagi. Iya kan? Datang kasih materi, buka acara, pergi lagi. Nah, gitu. Ya mungkin itu doa kita ya. Ya, doa kita. Semoga Tuhan di surga mendengarnya. Kayaknya mungkin sudah lama ya, saya cukup sudah ya. Yang penting intinya tadi, saya tidak bicara banyak. Pertama, pemerintah punya komitmen untuk mendukung dan terus mendorong untuk penanganan stunting dan pencegahan stunting. Itu 2 itu. Baik program maupun anggaran. Yang kedua, petugas-petugas kesehatan kita baik di rumah sakit maupun di puskesmas, pustu, posyandu ini harus betul-betul dipantau, diawasi oleh OPD teknis. Ya, dinas kesehatan termasuk Pak punya petugas yang sebagian penamping di bawah itu. Ya. Kemarin kita sudah kasih naik ke mereka punya upah sedikit. Ya, mereka harus kerja betul. Kalau bagus lagi besok kita kasih naik lagi. Ya mereka harus berhak menerima apa yang mereka kan bukan bagi-bagi. Kalau dia kerja prestasi kenapa tidak? Ya kan? Begitu. Yang berikut mungkin saya harap Ibu Pak Kadis dengan teman-teman dinas teknis ada waktu begitu tuh mungkin ke pinggiran-pinggiran. Kasihan lihat mama itu. Gendong anak yang tidak pakai celana, ya sampai ingus keluar mulut mandi sampai pegang peluk dia, baru bawa ibunya dengan anaknya duduk di gubuk di mana diskusi, ya lihat itu baru betul-betul kita punya hati. Tapi kalau bicara program terlalu melulu banyak, tapi tidak punya hati untuk langsung menyentuh, itu juga antara langit dan bumi. Ya, narasi lain, latihan lain, main lain. Jadi bikin pemetaan penyebarannya ibu-ibu, karena memang tadi bagaimana Ibu Kepala BKKBN tadi, angka kematian ibu ini sangat tinggi, angka kematian bayi dan anak sangat tinggi. Ya sekarang ini masalah, kita harus temukan pohon masalahnya. Kita harus temukan pohon masalahnya. Kasusnya banyak itu pasti ada pohon masalahnya. Ya kita harus temukan, baru cara pemecahannya bagaimana, baru menyusun strateginya. Kasihan itu lihat, kalau pinggiran-pinggiran sana lihat mama dorang itu gendong anak, kainnya sudah kotor, ya. Apalagi pergi kemana-mana ke puskesmas yang lain sudah beri di situ lagi, ya kaki kosong. Baru apalagi kalau pelayanan lama-lama lagi di puskesmas atau di rumah sakit terlalu lama-lama berdiri di situ lagi. Ini semua harus menjadi perhatian kita bersama-sama, ya. Mereka ini kalau saya mau lihat, bukan lihat tapi macam saya sedih ya. Makanya sudah berapa kali saya lewat itu
Biasa kalau hari Sabtu, hari Minggu itu kan saya tidak gunakan, saya punya ajudan dan sopir saya bawa sendiri mobil. Saya keliling di mana-mana, turun berdiri di warung makan, di kafe, duduk di tempat-tempat emperan, jalan ke kampung-kampung, mama-mama yang keluar dari kebun dengan noken-noken dengan hasil kebun. Orang berduduk di depan-depan rumah gubuk, saya datangi mereka, duduk dan mereka cerita-cerita. Ya, banyak masalah sebenarnya. Dan memang saya pencatatan diri, makanya tahun ini 6 bulan ini kan kita belanja masalah ya di lapangan. Ya, ada berapa yang kita sudah mulai dorong di tahun 2023 ini depan itu. Nah, jadi dinas kesehatan, dinas pemberdayaan perlindungan anak itu pergi kemana itu potret itu kehidupan itu. Rumahnya diambil gambarnya, ibu yang lagi gendong menyusui itu gendong potret diambil gambarnya, ya supaya itu. Satu kali mungkin kita kerja bareng sudah ya. Kita jadwalkan kita keliling-keliling kampung lihat ya mama dorang itu. Pergi ketemu dorang di gubuk-gubuk. Bisa toh? Ya. Ya. Nanti Ibu Ketua GW, Ketua PKK dan wanita bikin tidur 2 hari di kampung-kampung sana. Kamu tinggal di sini kena terus untuk apa? Lebih udara segar yang kita hirup dari pohon, ya dari sungai air yang lebih H2-nya tuh lebih bagus ya. Makanya ketoran yang umur 60 tuh setua cepat. Karena dari kamar AC, keluar 2 langkah naik mobil AC. Coba mobil kasih jauh sedikit harus berjalan barang 25 menit kah? Mobil parkir di depan lagi. Turun sampai di kantor, langkah masuk langsung duduk di ruangan AC. Semua makan di restoran AC. Semua AC. Waktu kita duduk lebih banyak ketimbang waktu jalan. Iya dok? Itu. Ya sudah, nanti kita diskusi di tempat waktu lain, ini kan acara buka. Nanti ya, nanti ada waktu Pak Kadis bikin undang kita ke Nospek, tapi modelnya itu